mulai kambuh ini. Main persekusi, main kriminalisasi. Dejavu gak sih? Situasi hari ini mirip betul dengan masa-masa Jokowi. Wajar? Ya wajar lah. Toh beliau sendiri yang bilang, hidup Jokowi! Agustus 2025. Kenapa saya sebut Agustus 2025? Karena perkiraan saya situasi hari ini atau dua narasi utama yang berkembang di waktu-waktu belakangan ini bisa kita telusuri ke belakang hingga ke Agustus 2025. Mudah-mudahan masih ingat ya, di bulan keramat itu berlangsung sebuah situasi kritis. Demonstrasi besar-besaran di berbagai macam kota di Indonesia. Salah satunya yang bahkan bisa dibilang yang paling besar adalah di Jakarta. Saking besarnya rangkaian demonstrasi itu, sekian banyak juga menjadi sebuah peristiwa anarkis. Sampai-sampai kemudian Presiden Prabowo tanda petik tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bicara di Istana Negara. Didampingi oleh dua tokoh besar di Republik ini. Apa kata Presiden Prabowo? Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan kurang lebih situasi hari ini sudah mulai menampakkan tanda-tanda dua hal, yaitu makar dan terorisme. Terus terang waktu itu saya bertanya-tanya dari mana datangnya? Siapa yang kemudian memberikan pasokan informasi kepada Presiden bahwa situasi hari ini, tahun itu, bulan itu adalah tanda-tanda akan terjadinya peristiwa makar dan terorisme? Siapa yang memasok Presiden dengan analisis dengan simpulan sedemikian rupa? Tidak terjawab. Sampai kemudian di 1-2 bulan terakhir ini. Yaitu pertama ketika ada peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Presiden Prabowo mengatakan bukan ya, tapi itu yang disebut oleh Presiden Prabowo. Jadi terjawab sudah. Jangan-jangan ketika Agustus 2025 Presiden menyebut kata terorisme, ilustrasi konkretnya ya ini barangkali terkait dengan peristiwa penyiraman air keras ini. Sadarkah Presiden bahwa penggunaan kata terorisme justru membingkai negara kita menjadi amat sangat buruk? Kenapa? Karena seolah tersedia alasan bagi masyarakat untuk kemudian bernarasi bahwa sudah berlangsung apa yang diistilahkan sebagai state yang dilakukan justru oleh alat-alat negara itu sendiri. Diskusi yang tidak menarik, diskusi yang menyakitkan hati karena apa boleh buat 4 orang pelaku penyiraman air keras itu berasal dari institusi negara. Sehingga seakan-akan relevan sudah ketika Presiden Prabowo menyebut ini berakar dari Agustus 2025, ternyata seolah-olah yang melakukan aksi itu adalah negara sendiri. State. Yang kedua adalah kata makar. Saiful Mujani disebut makar. Kemudian sekian banyak aktivis lainnya, sekian banyak pengamat lainnya sudah mulai dipolisikan. Ada Ferry Amsari, juga ada Ubaidillah Badrun. Dan tidak tertutup kemungkinan ke depan akan menyusul nama-nama aktivis berikutnya. Nama-nama kritikus berikutnya. Nama-nama pengamat lainnya. Nama-nama orang yang secara kebetulan berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Saya lagi-lagi penasaran. Dari mana ya kita harus menelusuri asal muasal sebutan makar dan itu? Kalau kita buka referensi, ada sekian banyak teori yang bisa kita jadikan patokan. Salah satunya adalah 3 level analysis, analisis 3 tingkat. Analisis ini mempertanyakan ketika pemimpin negara misalnya mengeluarkan kosakata atau kalimat yang menggemparkan, apakah pertama itu datang sebagai produk pemikiran si pemimpin sendiri, berarti faktor individual atau faktor idiosinkretik yang paling dominan, ataukah kosakata itu datang dari orang-orang di sekitar lingkungan presiden sendiri? All president's men. Bukan bagian dari birokrasi, tapi orang-orang ini memang sangat dipercaya oleh presiden sehingga analisis mereka, kajian mereka, simpulan mereka, bisikan mereka didengar dengan amat sangat seksama oleh pemimpin negara kita. Itu level kedua. Atau level ketiga, ya berarti bicara tentang bagaimana informasi, bagaimana analisis itu dipasok sedemikian rupa oleh alat-alat negara.
oleh kementerian dan lembaga negara. Kementerian A, lembaga negara B, dan seterusnya. Mereka diskusi, dihasilkan sintesanya disampaikan ke telinga presiden, lalu presiden lontarkan kepada kita semua. Makar, dan kita butuh waktu panjang untuk menerapkan semua level itu untuk memotret situasi sekarang. Tapi paling tidak, kita coba mengacu pada level yang pertama, yaitu faktor idiosinkratik, faktor individu. Dan itu berarti kita bicara tentang figurnya, yaitu Prabowo Subianto sendiri. Kalau kemudian kita mencoba berasumsi bahwa kata makar dan itu memang datang dari pemikirannya Presiden Prabowo Subianto sendiri, maka salah satu penjelasan yang bisa kita anggap masuk akal adalah dalam kemasan pertanyaan, apakah mungkin sosok Presiden kita yaitu Prabowo Subianto saat ini sedang merasakan kegelisahan, merasakan was-was yang lebih tinggi daripada biasanya, merasakan kerisauan, merasakan tidak aman, insecurity feeling, perasaan tidak tentram, perasaan tidak aman dengan kedudukannya, perasaan bahwa seolah-olah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Itu titik berangkat kita untuk mengkaji seberapa jauh kata makar dan kata itu bertitik tolak dari pemikiran Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang presiden tidak aman? Apakah mungkin seorang kepala negara atau kepala pemerintahan merasa bahwa hidupnya tidak tentram? Sebagai orang nomor satu di Republik ini, bukankah justru semestinya dia adalah orang yang merasa paling aman, paling nyaman, paling tentram? Kenyataannya tidak demikian. Ambil contoh, Nixon terkait dengan Watergate. Nah, untuk menutupi krisis politik Amerika Serikat pada sekian puluh tahun silam itu, Nixon melakukan terhadap para aktivis, terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahannya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Presiden Nixon di Amerika Serikat sana juga melakukan penyalahgunaan terhadap alat-alat negara, terutama sekali aparatus yang bersangkut paut dengan keamanan negara, yaitu FBI. Nah, kalau kemudian potret tentang Nixon ini kita jadikan sebagai dasar berpikir tentang adakah kemungkinan alam berpikir serupa juga mewarnai pemikiran Prabowo Subianto, maka ya, spekulasi yang muncul kemudian adalah serbaneka tekanan terhadap para pengamat hari ini dan berbagai bentuk, entah itu persekusi, entah itu kriminalisasi terhadap para aktivis, apa boleh buat, memang datang dari istana. Kalau potret tentang Nixon itu kita sepakati sebagai potret yang sama tentang Indonesia hari ini, bahkan tentang presiden kita hari ini. Atau contoh yang lain, dari Presiden Amerika Serikat yang dicap sebagai presiden terburuk dalam sejarah negara Paman Sam, yaitu Warren Harding. Warren Harding suatu ketika pernah curhat. Dia katakan bahwa saya merasa letih. Saya merasa bahwa saya tidak semestinya berada di kursi ini. Lagi-lagi, perkataan Presiden Harding paling tidak mengingatkan saya pada curhat yang juga pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Belum lama, dia katakan bahwa jabatan sebagai presiden itu bukanlah jabatan yang menyenangkan. Jabatan ini meletihkan. Cuma kepalang basah saya terlanjur duduk di kursi kekuasaan. Kurang lebih semacam itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang mirip dengan perkataan Presiden Harding. Yang mau jadi presiden, selamat. Bener-bener, aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Nah, kembali ke pokok persoalan. Kalau kemudian presiden kita merasa tidak aman, sehingga sekarang berkembang narasi tentang makar, dan maka tampaknya kita hanya tinggal menunggu waktu sampai kemudian Presiden Prabowo akan secara drastis mengurangi pemunculannya di ruang publik. Akan secara signifikan membatasi perbincangannya di ruang-ruang terbuka. Kenapa? Karena begitu Presiden muncul di ruang terbuka, lalu melontarkan kata-kata, memberikan elaborasi yang panjang lebar di balik kebijakannya, maka ya Presiden harus bersiap untuk menjadi sasaran kritik berikutnya. Dan ketika kritik itu datang sedemikian deras, kita bisa bayangkan
presiden akan merasa semakin tidak aman. Begitu juga cara mengamankan dirinya adalah bagaimana kemudian presiden memilih orang-orang dekatnya sebagai pemangku jabatan-jabatan strategis di kementerian maupun alat-alat negara. Dengan mendudukkan teman-teman sejawat, dengan memberikan kursi kepada para kolega, seolah presiden ingin mengatakan, tolong bantu saya untuk meredakan perasaan tidak aman ini. Kalian teman akrab saya, tunjukkan pengakuan bahwa saya dikdaya. Tunjukkan pengakuan bahwa saya ini tanda petik sempurna. Bahwa saya tidak pernah capek, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah salah, saya tidak pernah kalah, dan sejenisnya. Jadi pada satu sisi membatasi kemunculan di ruang publik agar tidak menjadi sasaran kritik, dan pada saat yang sama memilih orang-orang dekat, teman-teman sejawat untuk berada sedekat mungkin dalam zona teritorial saya. Itu barangkali suara hati pemimpin ketika merasa tidak aman. Karena itu saya memilih sebetulnya untuk penuh dengan rasa empati mengingatkan Presiden Prabowo. Toh walau bagaimanapun Prabowo adalah manusia. Toh walau bagaimanapun Presiden Prabowo juga tidak luput dari kodrat usia. Jangan sampai kelemahan presiden, perasaan tidak aman yang dirasakan oleh Prabowo Subianto dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh organisasi-organisasi, siapapun itu, apapun itu, untuk kemudian mendapatkan kesempatan bagi kepentingan mereka sendiri. Misalnya, ketika sudah mulai ada sesama warga yang melaporkan sesama warga ke kepolisian, jangan sampai berulang kembali situasi seperti tempo dulu, berlangsung kriminalisasi. Ketika otoritas penegakan hukum seolah menjadi sangat-sangat responsif melakukan proses pemidanaan terhadap kalangan yang kritis. Seolah-olah itu dilakukan demi hukum. Seolah-olah itu ditegakkan demi ketertiban masyarakat. Tetapi Presiden Prabowo harus awas. Jangan sampai kerja-kerja penegakan hukum yang overdosis semacam itu, yang sekarang kita sebut sebagai kriminalisasi itu, justru merupakan cara untuk mencari muka. Sekaligus mendapatkan kesempatan ketika mereka membaca bahwa presiden kita dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi keletihan. Begitu juga, kalau saya boleh saran, sepatutnya Prabowo Subianto tetap sering hadir di ruang publik, membangun narasi-narasi yang bisa kita diskusikan bersama. Tidak hanya akan menempatkan Presiden Prabowo pada posisi yang egaliter, yang memang paling cocok dalam era yang demokratis, tetapi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat banyak untuk terus-menerus men-challenge pemikiran-pemikiran dan produk-produk kebijakan presiden. Percayalah, saya pikir bukan hanya 1 atau 2 orang Indonesia yang sudah mulai merasa capek dengan presiden kita. Tapi perkiraan saya, presiden kita pun sudah mulai capek dengan kita. Itu sebabnya presiden mengirimkan wanti-wanti yang menegakkan bulu roma bahwa sepertinya pengamat juga harus ditertibkan. Nah sekarang berani tidak kata capek kita ubah menjadi kata aman? Bahwa sepertinya presiden memang merasa tidak aman. Masyarakat kita-kita ini juga mulai dirambati oleh perasaan tidak aman. Presiden tidak aman, masyarakat merasa tidak aman, sempurna sudah. Negara kita menjadi negara yang tidak aman.